Oke, salam saudaraku, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah mampir di channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membuat video tentang sanggahan penyataan daripada Pak Erastus Sabdono. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Saya akan memberikan bukti ayat-ayat Alkitab tentang menyatakan bahwa sebenarnya Yesus itu benar-benar juru selamat. Jadi penyataan daripada pendeta Erastus ini adalah penyataan yang salah atau penyimpangan dari iman Kristen. Mari kita lihat penyataannya. Saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Oke saudaraku, saya ingin memberikan bukti-bukti kebenaran firman Tuhan bahwa benar-benar Yesus itu adalah juru selamat. Ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah dalam Lukas pasal 2 ayat 11, dia berkata begini, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi ini penyampaian daripada malaikat Tuhan kepada gembala-gembala, dan malaikat Tuhan menyampaikan hari ini bahwa Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia sebagai juru selamat. Jadi benar-benar itu malaikat sendiri mendapatkan pesan dari Allah Bapa bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Jadi kalau mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, dasarnya dari mana? Mana ayatnya? Ya, mana ayatnya? Dasarnya apa? Ini adalah dasar firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu sebagai juru selamat. Oke, kita lanjut. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dia berkata begini, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, dan dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Jadi memang Yesus itu datang ke dunia tujuannya adalah menyelamatkan. Jadi dia adalah juru selamat. Kok bilang dia bukan juru selamat? Dari mana dasarnya? Ya, ini benar-benar pernyataan bukti daripada kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Kisah para Rasul 13 ayat 23 dia bilang, "Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus." Ya, coba perhatikan. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan telah menetapkan Bapa di sorga dan menetapkan Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan juga juru selamat, dan ditentukan bagi orang Israel bahwa dia adalah juru selamat. Ya. Oke, kita lihat juga di dalam bukti berikutnya di dalam Titus 2 ayat 12 sampai 14 dia berkata begini, "Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus." Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Yesus itulah juru selamat kita. Ya, tidak ada yang lain yang telah menyerahkan dirinya bagi kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Yesus Kristus, dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi orang-orang berdosa, bagi kita yang sudah hidup di dalam dosa, dan akibat dosa adalah maut, masuk neraka. Tapi Yesus Kristus, dia menjadi korban mati di kayu salib.
ya. Dia menjadi tumbal, ya, dan dia dihukum sebagai orang yang mati di sana sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi dia memang juru selamat, pengantara antara kita dengan Allah, ya. Dan Yesus Kristus sebagai manusia dan dia juga adalah sebagai Tuhan, ya. Dia adalah juru selamat. Karena yang menjadi juru selamat adalah Allah sendiri dan juga manusia, karena yang objek penyelamatan adalah manusia. Itu sebabnya Yesus harus menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah Allah itu bisa jadi manusia? Ya bisa. Karena Allah yang berkuasa, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya apa? Dia bisa membuat dirinya menjadi apa, itu terserah di dalam kedaulatan dan kehendaknya sendiri. Dia mau jadi apa, terserah Allah, termasuk dia menjadi manusia. Dan karena tujuan penyelamatannya adalah manusia, maka dia menjadi manusia, ya. Matius 1 ayat 21 dia berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi memang ketika Yesus akan dilahirkan, sudah dipesan oleh Tuhan melalui malaikat bahwa dia akan dinamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Jadi memang dia adalah penyelamat manusia. Itu sebabnya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua dosa manusia ditangguhkan di dalam dirinya, sehingga kita yang percaya kepada dia beroleh keselamatan, beroleh pengampunan dosa. Karena akibat dosa hukumannya adalah maut, dan maut itu berbicara tentang neraka. Neraka itu selama-lamanya hukumannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita mendapatkan pengampunan dan kita berhak masuk di dalam kerajaan sorga. Amin, amin. Dan kita akan baca juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12. Ayat 12 saja kita baca. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Maksudnya dia di sini apa? Yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada di dunia ini yang bisa menjadi juru selamat. Tidak ada. Nabi-nabi pun tidak bisa ada yang menjadi juru selamat. Tetapi hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Lalu Anda mengatakan bahwa dia bukan juru selamat. Ini adalah penyimpangan. Saya sarankan Anda bertobat. Walaupun Anda punya pengikut yang besar, Pak Erastus, jangan asal ngomong, jangan asal berbicara. Ingat, Anda seorang pemimpin dari satu sinode, dan perkataan Anda itu jangan membawa orang atau umatmu itu menjadi sesat sehingga mereka tidak mempercayai lagi akan Tuhan. Karena dasar keselamatannya itu adalah barang siapa mengaku dan percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Jadi bagaimana kalau kita tidak percaya? Ada keselamatankah? Ada pertanyaan yang besar dalamnya. Ya. Lalu Efesus pasal 5 ayat 23 dia berkata begini, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Kristus adalah kepala jemaat, artinya dia adalah penyelamat tubuh. Ya, tubuh ini tidak bisa ada apa-apa tanpa ada kepala. Itu sebabnya Yesus Kristus adalah kepala. Jadi kita sebagai umat adalah tubuhnya, ya. Jadi dia adalah penyelamat, dia menjadi pusat sentral dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus setia dan percaya kepada dia. Lalu Anda mengatakan bahwa dia adalah bukan juru selamat. Gimana? Harus kembali lagi kepada dasar-dasar teologi yang mendasar, ya. Oke, Anda sudah mungkin segelar doktor S3, tapi jangan meninggalkan dasar yang utama.
tentang kepercayaan, keyakinan kita sebagai orang yang percaya. Itu adalah dasar iman yang paling fundamental tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, garis bawahi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, percaya apa? Maksudnya percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagaimana kalau Anda mengatakan Anda tidak yakin tentang Juru Selamat, Yesus itu Juru Selamat? Gimana? Saya meragukan akan keselamatan kalau orang tidak mempercaya akan hal itu. Ya, kiranya dengan video ini Anda bisa diberkati dan Anda mendapatkan pemahaman dasar yang teguh di dalam firman Tuhan. Jika Anda diberkati, silakan share video ini dan kiranya video ini bisa memberkati. Tuhan memberkati.